guys, welcome to my video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Nah, topik yang akan kita bahas adalah pentingnya penggunaan multimedia pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Peter Barus, saya dari Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang pentingnya penggunaan multimedia di dalam dunia pendidikan ini, lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui apa itu multimedia pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran sendiri adalah penggunaan berbagai jenis media seperti teks, gambar, video, audio, dan animasi yang digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih efektif dan interaktif. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk lebih mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang penggunaan multimedia pembelajaran ini, kita akan membahas beberapa subtopik pada hari ini. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya penggunaan multimedia pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa multimedia pembelajaran itu sendiri memiliki banyak sekali elemen, yang beberapa diantaranya adalah teks, gambar, video, audio, animasi, dan interaksi digital. Nah, tentu saja dengan penggunaan multimedia pembelajaran ini di dalam membuat materi pembelajaran, maka materi pembelajaran yang akan disampaikan akan lebih menarik dan lebih interaktif, sehingga akan lebih menambah pengalaman belajar siswa dan akan lebih meningkatkan minat belajar dari siswa tersebut. Nah, kita masuk ke topik yang kedua. Nah, tujuan dan manfaat penggunaan multimedia di dalam pembelajaran. Nah, tentu saja multimedia pembelajaran ini memiliki banyak tujuan penting dalam penerapannya. Nah, beberapa diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, tentu saja di dalam penggunaan multimedia pembelajaran ini, pembelajaran yang akan berlangsung di dalam kelas itu menjadi lebih efektif karena seluruh materi pembelajaran sudah dirangkum di dalam satu media pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, dengan adanya pembelajaran yang lebih interaktif dari penggunaan multimedia pembelajaran, maka keterlibatan siswa di dalam proses belajar juga akan semakin meningkat di dalam kelas. Yang ketiga adalah kemudahan di dalam akses informasi. Nah, multimedia pembelajaran sebagaimana yang kita ketahui adalah berbentuk digital atau bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, tentu saja untuk sekarang ini, di zaman era digital ini, penggunaan multimedia pembelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk siswa-siswi di sekolah. Nah, tentu saja dengan hadirnya multimedia pembelajaran ini akan mempermudah akses siswa terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentu saja dengan penggunaan multimedia pembelajaran ini, pembelajaran dalam kelas akan lebih menyenangkan dan akan meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Nah, melalui keempat tujuan utama multimedia pembelajaran ini akan didapatkan manfaat penting, yaitu berupa peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa di dalam kelas. Nah, pada topik yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan multimedia pembelajaran dengan pemahaman kognitif siswa. Nah, tentu saja jika dilihat dari segi kognitif, penggunaan multimedia pembelajaran sendiri dapat meningkatkan pemahaman dan pola pikir siswa dari segi mengingat, memahami, dan mengaplikasikan proses pembelajaran yang sudah berlangsung dalam kelas. Nah, ada beberapa alasan mengapa multimedia ini sangat erat kaitannya dengan aspek kognitif siswa. Yang pertama adalah mengaktifkan lebih banyak indera di dalam belajar. Nah, tentu saja di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran tidak hanya indera penglihatan yang bekerja, tentu saja indera pendengaran dan
banyak sekali indera yang dapat bekerja karena penggunaan multimedia pembelajaran itu dalam bentuk teks, video, audio, dan gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, tentu saja dengan hadirnya multimedia pembelajaran ini, pengalaman belajar siswa melalui pembelajaran simulasi, interaktivitas, dan animasi dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi pemecahan masalah. Nah, dengan penggunaan multimedia pembelajaran ini, siswa di dalam kelas akan lebih mudah dalam memecahkan masalah atau suatu permasalahan dalam topik pembahasan di dalam kelas. Nah, selanjutnya untuk topik yang keempat adalah kaitan penggunaan multimedia pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Nah, tentu saja di era yang sekarang teknologi berkembang semakin pesat dan cepat. Nah, tentu saja di sini proses pembelajaran juga harus bisa mengimbangi dan mengintegrasikan pembelajaran dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada. Dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini akan memberikan akses yang lebih mudah kepada guru dan siswa di dalam membuat materi pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat materi pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran ada 3. Yang pertama, mengaplikasikan penggunaan e-learning atau aplikasi berbasis elektronik. Nah, sebagai contoh, di dalam pendidikan saat ini kerap sekali guru menggunakan platform e-learning berupa Classroom atau Zoom meeting untuk mempermudah proses pembelajaran yang akan berlangsung di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah membuat konten pembelajaran yang interaktif. Untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif, guru dan siswa dapat menggunakan beberapa aplikasi seperti Canva dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah siswa juga dapat menggunakan berbagai jenis media sosial seperti YouTube untuk mencari media pembelajaran yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam belajar. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya, pembahasan topik yang kelima adalah contoh penggunaan multimedia pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebagai contoh, saya sendiri kerap kali menggunakan multimedia pembelajaran seperti penggunaan aplikasi Canva, Google Classroom, dan berbagai aplikasi lainnya untuk menunjang proses pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, dengan menggunakan aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint, saya dapat membuat dan merancang materi pembelajaran dengan semenarik dan sebaik mungkin sehingga dapat menarik perhatian teman-teman saya di dalam kelas. Nah, selain itu di dalam kelas guru-guru dan dosen juga menggunakan aplikasi seperti Google Classroom untuk sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Nah, jika ditanya bagaimana pendapat saya pribadi tentang penggunaan multimedia pembelajaran ini di dalam pendidikan, nah tentu saja penggunaan multimedia pembelajaran ini memiliki banyak sekali manfaat dan memiliki tujuan yang pasti, yaitu meningkatkan pembelajaran dan keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, sebagai contohnya, tentu saja di dalam kelas siswa itu memiliki banyak sekali cara belajar secara individu masing-masing. Nah, tentu saja untuk mengimbangi pola belajar siswa ini dapat digunakan multimedia pembelajaran agar lebih terarah dan lebih efektif. Nah, di dalam kelas juga diperlukan pembelajaran yang interaktif agar siswa di dalam kelas juga dapat belajar secara aktif. Nah, tentu saja dengan penggunaan multimedia pembelajaran ini sendiri juga dapat mewujudkan hal tersebut, karena jika dilihat di dalam kelas itu siswa-siswi akan lebih menyenangkan belajar jika menggunakan media yang baik seperti media pembelajaran ini sendiri.
video pembahasan yang dapat kita ulas pada kali ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah pembelajaran di dalam kelas menggunakan multimedia pembelajaran ini bermanfaat bagi guru dan siswa di dalam meningkatkan proses belajar dan hasil belajar siswa, serta meningkatkan motivasi siswa di dalam pembelajaran. Nah, dengan meningkatnya motivasi siswa di dalam pembelajaran ini, maka akan berdampak pada hasil pembelajaran yang didapat akan lebih meningkat lagi dan akan lebih baik kemudian. Nah, sekian video yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.